A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'alu 'alayya wa atuni muslimin. Salamun qawlan min rabbir rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabatku, sahabat Arafah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih yang tak terhingga kepada para netizen yang telah mengirim berbagai pertanyaan kepada kami, dan insyaallah kami akan menjawab satu persatu pertanyaan yang telah masuk ke meja ofisial. Pertanyaan yang pertama berasal dari Arbil. Beliau menanyakan tentang berapakah rakaat bilangan salat tarawih. Sebelum kita menjawab berapa rakaat yang dilaksanakan oleh Rasulullah, berapa rakaat tarawih yang dilaksanakan oleh Rasulullah, para sahabat dan para tabi'in, lebih eloknya kita membahas sejarah dari tarawih itu sendiri. Sebenarnya nama tarawih itu belum terkenal di zaman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada awal malam Ramadan melaksanakan namanya Sholatul Qiyam. Lebih terkenal istilah Sholatul Qiyam daripada tarawih, karena tarawih itu belum terkenal di zaman Nabi besar Muhammad SAW. Sehingga Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis, "Man qama Ramadhana imanan wahtisaban, ghafarallahu ma taqaddama min dzambih." Di situ qama artinya melaksanakan qiyamul lail, melaksanakan sholatul qiyam pada malam-malam Ramadan. Jadi istilah tarawih di zaman Nabi besar Muhammad SAW itu belum terkenal. Sejarah tarawih di zaman Nabi Muhammad SAW yang terkenal ketika itu dengan sholatul qiyam dilaksanakan pada malam pertama Ramadan. Ketika itu Nabi Muhammad sholat secara infiradi, secara sendiri. Namun karena Nabi Muhammad dilihat para sahabat ketika itu sholatnya sendiri, jadi ada inisiatif sebagian sahabat untuk menjadi makmum di belakang Rasulullah SAW. Malam pertama, malam kedua makin banyak makmumnya. Malam ketiga penuh Masjid Nabawi melaksanakan sholat Qiyamul Lail, sholatul Qiyam ketika itu. Namun pada malam keempat Nabi Muhammad tidak melaksanakan sholatul qiyam ini, karena beliau khawatir kalau sholatul qiyam yang nanti cikal bakalnya namanya tarawih akan menjadi fardu kepada kalian semua. Inni khasyitu an tuftaradu alaikum. Aku sangat khawatir kalau sholat tarawih ini atau sholatul qiyam ini akan menjadi fardu buat kalian semuanya. Makanya setelah itu Nabi Muhammad SAW di malam keempat beliau sholat secara pribadi dan tidak berjamaah. Beliau sholat pribadi di rumah beliau sendiri. Nah, ketika itu para sahabat sholat sendiri-sendiri, ada yang berjamaah. Ya, sampailah fenomena ini berkelanjutan di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan sampai juga fenomena ini yaitu sholat berjamaah, ya satu kelompok berjamaah dengan imam yang lain, satu imam dengan kelompok, ya beda dengan imam yang ini, jadi banyak imam. Jadi mungkin dari satu Masjid Nabawi ini mungkin ada 10 imam. Melihat hal ini, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat tidak bersatunya umat Islam. Yang satu menggunakan imam yang lain, yang satu kelompok menggunakan imam yang lain. Jadi umat Islam ketika itu berpencar-pencar. Satu sholat
tarawih imamnya lain, satu sholat tarawih imamnya lain. Mungkin ada 10 imam ketika itu. Dan Umar bin Khattab mengambil sebuah inisiatif, alangkah baiknya kalau semua jemaah-jemaah yang terpisah-pisah ini, yang berserak kemana-mana ini, digabungkan menjadi satu imam. Dan ketika itulah di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pertama sekali sholat tarawih dilaksanakan secara berjamaah setelah di zaman Nabi Muhammad SAW sholat tarawih dilakukan secara jamaah, namun Nabi Muhammad tak memerintahkan. Ketika itu Nabi Muhammad nggak ada perintah, ayo sholat tarawih secara berjamaah bersamaku. Tidak ada perintah itu dari Nabi besar Muhammad SAW. Namun karena Umar bin Khattab melihat tidak bersatunya umat Islam dengan satu imam, berpencar di mana-mana sholat tarawih. Satu masjid mungkin ada 10 imam, ada 10 orang, ada 10 kelompok yang sholat tarawih. Melihat hal ini, Umar bin Khattab mengambil inisiatif, digabungkan semua para sahabat, semua jemaah yang ada di Masjid Nabawi menjadi satu imam, dan tidak berpencar antara imam yang satu, tidak berpencar, namun dijadikan satu imam. Ini perintah beliau. Perintah. Zaman Nabi Muhammad, Qiyamul Lail tak ada perintah. Ya, tak ada perintah Nabi Muhammad harus sholat tarawih itu berjamaah di zaman Nabi Muhammad. Namun di zaman Umar bin Khattab, beliau memerintahkan. Nah ini, beliau memerintahkan agar sholat tarawih itu dilaksanakan secara berjamaah. Ya, itu sejarah mengapa ada sholat tarawih dilakukan secara berjamaah. Dan sunnah para khulafa rasyidin ini juga harus kita laksanakan. Jadi sunnah Nabi Muhammad, sunnah khulafa rasyidin itu harus kita laksanakan. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Kalian harus memegang, kalian harus melaksanakan sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin setelah aku. Ini perintah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tak ada perintah melaksanakan sholat tarawih berjamaah, tapi Umar memerintahkan sholat tarawih secara berjamaah. Sahabatku, sahabat Arafah, dimanapun Anda berada, berapakah bilangan rakaat tarawih yang diajarkan Rasulullah, para sahabat, dan para tabi'in? Nabi Muhammad SAW berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha melaksanakan salat tarawih itu beserta witir 11 rakaat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Anna Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma kana yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 raka'atan. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah binti Abi Bakrin radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan qiyamul lailnya di bulan suci Ramadan ataupun di hari malam-malam selain bulan suci Ramadan, jumlahnya 11 rakaat. Dari Jabir radhiyallahu anhu, annahu sallallahu alaihi wasallam shalla bihim 8 rakaatin wal witr. Jadi ketika para sahabat malam pertama, malam kedua, dan malam ketiga yang tadi telah kita kisahkan, mereka sholat berjamaah bersama Nabi Muhammad SAW, yaitu sholat jamaah tarawih. Di situ Jabir mengatakan Nabi Muhammad sholat tarawihnya 8 rakaat, kemudian ditutup dengan witir 3 rakaat. Nah, permasalahannya adalah yang menjadi pertanyaan,
kaum muslimin dan muslimat, apakah sholat tarawih ini harus dilaksanakan 4-4-3 atau 2-2, mathna? Nah, ini selalu menjadi pertanyaan yang luar biasa masuk kepada kami. Salat tarawih yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu 11 rakaat beserta witir, 8 rakaat tarawih, 3 witir. Itu hadis diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah, dan hadis ini adalah sahih karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sahihnya tak bisa disangkal lagi. Dan pelaksanaan Qiyamul Lail yang dilaksanakan Rasulullah SAW 8 rakaat ini ternyata 2 rakaat 2 rakaat. Salatul Laili mathna. Salat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Jadi yang disampaikan dan dilaksanakan oleh Rasulullah SAW salat tarawih atau salatul qiyam ketika itu, karena istilah tarawih belum terkenal. Salatul qiyam ketika itu adalah 2 rakaat 2 rakaat 2 rakaat 2 rakaat. Kemudian ditutup dengan witir 2 rakaat 1 rakaat. 2 rakaat 1 rakaat. Karena salat sunnah itu 2 rakaat sekali salam. Nah, namun ada juga hadis yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi Muhammad salat tarawih itu 4 arba'an, kemudian ditutup dengan witir salasan. Ada sebahagian kaum muslimin kita mengambil hadis 4-4-3 yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha sebagai payung hukum dalam melaksanakan ibadah tarawih, 4 rakaat sekali salam, 4 rakaat sekali salam, 3 rakaat sekali salam. Namun wallahu a'lam bissawab, apakah ini benar atau tidaknya, kita berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam hadis-hadis yang kami telaah, hadis-hadis yang kami eksplorasi, Nabi Muhammad tidak pernah sholat malam itu lebih dari 2 rakaat sekali salam. Beliau sholat 8 rakaat, beliau sholat 10 rakaat, tapi 2. Tak pernah itu, misalnya sholat tarawih 8 rakaat, 4 sekali salam, 4 sekali salam. Itu yang kami lihat dan kami eksplor di berbagai macam buku-buku induk. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, intinya salatul lail itu mathna. Salat sunnah malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Bahkan salat witir pun, meskipun salat witir 3 rakaat, meskipun salat witir 5 rakaat, tidak boleh 5 rakaat sekali salam. 5 rakaat yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW mathna, 2 rakaat ditutup dengan 1 rakaat. Itulah uniknya salat witir. Di 1 rakaat itulah uniknya. Namanya salat witir karena ditutup dengan 1 rakaat ini. Sama halnya dengan salat witir 3 rakaat. Alangkah baiknya, afdolnya salat witir itu yang 3 rakaat, 2 rakaat, 1 rakaat atau 2 kali salam. Itu lebih baik daripada 3 rakaat sekali salam. Karena Nabi Muhammad SAW apabila beliau salat malam, salat witir adalah salat malam, salat tarawih adalah salat malam, salat tahajud adalah salat malam, itu beliau tak pernah lebih dari 2 rakaat sekali salam. Misalnya 3 rakaat sekali salam tak pernah. 8 rakaat sekali salam itu nggak pernah, itu 8 rakaat sekali salam. Kalau 8 rakaat 4 kali salam. 4 kali salam. Sahabat Arafah dimanapun Anda berada, kapan istilah tarawih ini dikenal dan siapa pertama sekali yang
mengucapkan tarawih ini. Kata tarawih sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu beliau mengambil dari kata yastarihun. Para sahabat ketika sholat tarawih ini beristirahat, setelah 2 rakaat beristirahat. Makanya dikenal dengan tarawih, diambil dari kata roha yaruhu, diambil dari kata istaraha yastarihu, istirahat. Habis 2 rakaat istirahat dulu, kemudian bangkit lagi. Mengapa istirahat? Karena ayatnya panjang-panjang. Rakaat pertama panjang ayatnya. Bukan seperti kita yang ada di Indonesia ini 20 rakaat tapi bisa dilakukan selama 5 menit. Ada tuh viral itu. Salat tarawih itu dilakukan 2 rakaat kemudian istirahat. Baru bangkit lagi. Itulah dinamakan dengan salat tarawih. Jadi istilah tarawih itu diambil dari Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, mengambil dari redaksi yastarihun. Para sahabat yastarihun, setiap 2 rakaat mereka beristirahat dulu. Ya, setiap 2 rakaat mereka beristirahat. Dari kata itulah diambil istilah at-tarawih, yang artinya sholat beristirahat. Beristirahat dari mana? Karena panjangnya ayat yang dibacakan itu. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan tentang tarawih ini, bacaan yang panjang lebih aku sukai daripada sujud yang panjang. Ini khusus di sholat tarawih. Karena di sholat tarawih itu sujud gak usah panjang-panjang. Sholat tarawih itu bacaannya yang panjang. Rakaat pertama, rakaat kedua itu yang panjang. Nah, karena panjangnya ayat tersebut mengharuskan seseorang itu berdiri dengan panjang, disitulah setiap 2 rakaat mereka beristirahat. Inilah kata tarawih itu diambil dari dari redaksi hadis yastarihun. Para sahabat beristirahat setiap 2 rakaat sekali. Nah, sahabatku, sahabat Arafah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 20 rakaat sholat tarawih, apa payung hukumnya? Kalau 11 rakaat sudah kita jelaskan tadi. 11 rakaat Nabi Muhammad sholat qiyamul lailnya, baik itu Ramadan maupun di luar Ramadan, 11 rakaat. 8 rakaat tarawihnya, 8 rakaat sholat qiyamul lailnya selain bulan Ramadan ditutup dengan witir 3 rakaat. Jelas 11 rakaat itu Nabi Muhammad. Nah, 20 rakaat ini dari mana kisahnya? Setelah kami lihat dari berbagai macam sumber, 20 rakaat ini pertama sekali dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliaulah yang pertama sekali menggagas dan memerintahkan sholat tarawih berjamaah, dan berjamaah pun rakaatnya 20 rakaat. Jumlah rakaatnya 20 rakaat. Sahabatku, sahabat Arafah dimanapun Anda berada, bagaimana pendapat kalangan mazhab, 4 mazhab yang terkenal di dunia ini? Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah dalam menentukan bilangan rakaat sholat tarawih. Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan Imam Hanafi sepakat bilangan sholat tarawih itu 20 rakaat. 20 rakaat. Sedangkan Imam Maliki, bilangan sholat tarawih itu adalah 39 rakaat. 39 rakaat. Jadi setiap imam itu berbeda-beda dalam menentukan bilangan rakaat tarawih itu. Bahkan Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam bukunya Fathul Bari menyampaikan setidaknya ada 7 bilangan rakaat tarawih itu. Ada yang 11 rakaat,
ada yang 13 rakaat, ada yang 21 rakaat, ada yang 23 rakaat, ada yang 39 rakaat, ada yang 41 rakaat, ada yang 49 rakaat salat tarawihnya. Jadi berbagai macam bilangan rakaat tarawih itu yang dilakukan oleh para imam-imam kita, para ulama-ulama kita, dan mereka pun mengambil payung hukum dan dasar hukum tersendiri, dan ini pun mereka laksanakan demi menghidupkan Qiyamul Lail di bulan suci Ramadan. Sahabatku, sahabat Arafah dimanapun Anda berada, intinya adalah mau berapapun bilangan rakaat yang kita laksanakan, mau berapapun bilangan rakaat tarawih yang kita laksanakan, mau 11 rakaat kah, mau 21 rakaat, mau 23 rakaat, mau 40 rakaat, terserah. Yang penting adalah menghidupkan Qiyamul Lail di bulan suci Ramadan. Semuanya benar. Mau 11 rakaat monggo, mau 21 rakaat monggo, mau 40 rakaat monggo. Semua benar. Yang salah tidak sholat tarawih. Titik. Itu yang salah. Kalau sudah begini dan umat Islam saling memahami dan saling menghormati, tidak menyalahkan yang 11 rakaat, tidak menyalahkan yang 21 rakaat, semuanya bersatu padu, alangkah indahnya Islam tersebut. Saling menghormati antara satu yang lain, yang satu 11 rakaat, yang satu 21 rakaat, terserah, semuanya benar. Jangan jadikan masalah khilafiyah ini menjadi masalah yang serius. Masalah khilafiyah ini bukan masalah serius. Masalah khilafiyah ini adalah masalah bagaimana ulama berijtihad. Karena satu ulama dengan ulama yang lain berbeda pendapat. Tidak sama pendapat satu ulama dengan ulama yang lainnya. Di sini kita selaku umat, selaku awam bersikap menghormati. Kalau kawan kita 11 rakaat, ya dihormati. Jangan kita langsung menyalahkan. Kalian sholat diskon 60%. Nggak boleh begitu. Masa sholat dibilang diskon 60%? Jadi 11 rakaat. Kami 20 rakaat. Mantap, panjang. Sesuai dengan sunnah. Sesuai dengan Imam Syafi'i. Sesuai dengan mazhab-mazhab 20 rakaat. Sesuai dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saling membanggakan. Inilah yang tidak boleh. Ini tidak boleh itu. Inilah yang dilarang. Disitulah syaitan menggosok dan menggesek antara kedua belah pihak. Karena setan itu suka kali kalau kita berkhilafiyah ini, ya, saling saling menjatuhkan, saling menyikut, saling menjelekkan. Itu tugas syaitan itu. Ya. Saling hormati. 11 silakan, 21 silakan, semua benar. Mau 40 silakan. Bahkan pernah kami mendengar salah satu fatwa di Al-Azhar Mesir, kami melihat di layar televisi Profesor Dr. Ali Jum'ah yang ketika itu mufti di Mesir menyampaikan salat tarawih itu rakaatnya bebas dan tidak terikat. Bebas dan tidak terikat. Mau 11 silahkan dengan witir. Mau 21 silahkan, mau 23 silahkan, mau 49 silahkan, mau 39 silahkan. Tarawih itu tidak terikat. Bahkan beliau menyampaikan 1000 rakaat pun terserah. Namanya tarawih. Dia tidak terikat. Silahkan. 1000 rakaat pun nggak masalah. Karena dia hukumnya sunnah. Jadi saudara Arbil dan kaum muslimin dan muslimat, sahabat Arafah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah penjelasan dari para ulama tentang bilangan rakaat di sholat tarawih. Kemudian ada juga pertanyaan yang masuk kepada kami, Ustadz, ada nggak payung hukum atau dalil yang mengatakan Bilal selalu mengucapkan Subhanal Malikil Ma'bud, Subhanal Malikil Mawjud? Ada nggak dalilnya itu, Ustaz?
Dalam hal ini ulama kita berbeda pendapat dan perlu digarisbawahi, kalau ulama berbeda pendapat, hukum tersebut jangan dijustifikasi langsung bid'ah, langsung haram. Tidak, karena berbeda pendapat. Ada yang membolehkan dan ulama ada yang tidak membolehkan, bukan berarti perbuatan tersebut mutlak haram dilaksanakan. Setidaknya ada dua pendapat tentang berzikir setelah tarawih. Setelah 2 rakaat istirahat, apakah diam saja atau berzikir? Antara 2 rakaat pertama, 2 rakaat kedua, sampai ya terserah, mau 20 rakaat terserah. Itu telah kita bahas sebelumnya. Mau 11, mau 23, mau 21, mau 49, mau 39, terserah. Mau 1000 rakaat terserah. Yang penting 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, terserah. Nah, pertanyaannya adalah, apakah setiap 2 rakaat diam saja, ataukah ada aktivitas yang lain? Nah, kalau kita melihat di sumber hukum, di buku-buku induk, ternyata tidak seperti yang kita bayangkan. Ada satu ulama, di antaranya adalah Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, menceritakan bagaimana kaum muslimin sholat ke zaman beliau. Sholat di zaman beliau itu di Mekah, sholat tarawih sebanyak 8 rakaat. Setiap 2 rakaat mereka langsung tawaf 7 kali. Baru bangkit lagi untuk rakaat yang kedua. Habis itu istirahat, duduk, tawaf 7 kali. Begitu. Jadi ada aktivitas. Bukan berarti habis tarawih diam 1000 bahasa. Tidak. Kita lihat di buku I'adatul Talibin dan buku Fathul Bari, dijelaskan di situ dengan gamblang sekali. Ada kelompok muslimin sholat di Masjidil Haram di zaman dulu. Setelah 2 rakaat tawaf 7 kali. Kemudian bangkit lagi 2 rakaat untuk sholat tarawih. Habis itu tawaf 7 kali. Jadi ada kegiatan, aktivitasnya, bukan diam membeku. Nah, kita lihat ada 2 pendapat para ulama kita, apa yang dilakukan orang yang sholat tarawih. Setelah 2 rakaat tarawih, sholat tarawih, apa yang dilakukannya? Ada 2 pandangan ulama. Yang pertama yang diriwayatkan oleh Ibnu Hajar Al-Haythami. Apa katanya? Zikir setelah tarawih hukumnya bid'ah. Tidak, la aslalaha, tidak ada dalil dan payung hukumnya di sunnah nabawiyah. Jadi diam aja. Jadi setelah 2 rakaat diam, kemudian menselonjorkan kaki karena kecapean, itu menurut Ibnu Hajar Al-Haythami. Ya, diam saja. Pendapat yang kedua, nah ini. Pendapat yang kedua disampaikan oleh Al-Imam Al-Kasani dalam buku Bada'i As-Sana'i'. Beliau menyatakan, yusannu lil muslim, disunnahkan bagi orang muslim fistirahah, ketika istirahat, baina rakaati sholatit tarawih, di antara rakaat-rakaat sholat tarawih, at-tasbih wat tahlil wat takbir was salatu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wad du'a. Ada 5 disunnahkan kepada orang-orang muslim ketika beristirahat setelah 2 rakaat salat tarawih. Ada 5. Pertama, tasbih. Subhanal malikil ma'bud, tasbih. Subhanal malikil mawjud, tasbih. Subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada. Subuhun tasbih. Quddusu rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Subhanallah walhamdulillahi wa tahlil wa la ilaha illallah wa takbir. Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian yang keempat adalah as-salatu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi.
Yang kelima adalah doa. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma a'tik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa riqaba muslimina wal muslimati minan nari ajma'in. Jadi ada payung hukum dan dasar hukumnya. Kaum muslimin dan muslimat yang saat ini melaksanakan ibadah tarawih dengan tahlil, dengan zikirnya, dengan doa-doanya, dengan selawatnya, jangan takut karena ada payung hukum dan dasar hukumnya. Lihat di Imam Al-Kasani dalam bukunya Bada'i As-Sana'i. Meskipun beliau bermazhabkan Hanafi, namun beliau di situ menyebutkan yusan, disunnahkan. Oh, berarti beliau punya payung hukum. Seorang ulama nggak boleh dia seorang ulama bukan main-main dia menentukan hukum sunnah, hukum haram, hukum wajib tanpa ada payung hukumnya. Di sini beliau mengatakan yusannu lil muslim, disunnahkan bagi seorang muslim ketika istirahat di antara 2 rakaat salat tarawih itu tasbih, tahlil, takbir, selawat kepada Nabi dan doa 5. Ini yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di Asia Tenggara, kaum muslimin dan muslimat. Setiap 2 rakaat salat tarawih mereka berzikir. Masalah khilafiyah bukanlah akhir final sebuah hukum. Masalah khilafiyah bukan akhir final sebuah hukum. Bukan berarti orang yang baca zikir setelah tarawih setiap 2 rakaat dijustifikasi langsung bid'ah. Jangan. Karena itu masalah khilafiyah, tak boleh langsung dijustifikasi bid'ah. Tidak boleh begitu. Ya. Intinya saling menghormati. Kita menggunakan 2 pendapat ini. Kalau Anda tak berzikir, ya sudah, diam saja. Awak tak ganggu-ganggu antum. Nah, kalau misalnya yang si A ini ya menyalahkan yang si B yang membaca zikir setelah tarawih dan witir, langsung nggak boleh, itu bid'ah. Inilah yang ditahan mulutnya ini, nggak boleh. Sama-sama menghormati. Kalau dia pakai zikir berjamaah subhanalladzi ma'bud, ya udah, ini yang si A harus menghormati. Nah, yang si B ini yang baca subhanalladzi ma'bud melihat kawannya diam saja, ya jangan bilang kamu kok diam aja, nggak boleh begitu. Sama-sama menghormati, sama-sama menghargai. Kalau sudah seperti begitu, indah Islam ini. Jangan masalah khilafiyah ini dijadikan masalah terpenting dalam kehidupan ini. Dia bukan momok yang harus kita emban, yang harus kita pikir, yang harus kita salahkan orang lain. Tidak. Masalah khilafiyah ini masalah belakangan. Dia bukanlah masalah penting sekali. Yang terpenting adalah persatuan umat Islam. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Itu intinya dalam surah Al-Imran. Bersatu padu di tali Allah dan jangan kita berpecah belah. Sahabatku, sahabat Arafah dimanapun Anda berada, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dalam penyampaian tentang sejarah sholat tarawih, kemudian pelaksanaannya, berapa bilangan rakaatnya, apa yang dilakukan setiap 2 rakaat tarawih bisa kita amalkan. Dan intinya adalah saling menghormati. Mau 11 rakaat, 21 rakaat, terserah. Semuanya benar. Yang salah tidak sholat tarawih. Mau diam saja setelah 2 rakaat, mau dia berzikir bersama Bilal, semuanya benar. Ada payung hukumnya. Telah kita sampaikan tadi payung hukumnya. Ada dasarnya masing-masing. Dan tak boleh saling menyalahkan. Dan poin yang sangat penting adalah yang namanya khilafiyah. Masalah khilafiyah hukumnya belum final. Hukumnya belum final. Jadi kalau hukumnya belum final, antara satu dengan yang lain harus menghormati. Itu masalah khilafiyah. Itulah sikap kita. Sikap kita selaku muslim terhadap masalah khilafiyah adalah saling menghormati antara satu dengan yang lain. Terima kasih kepada Arbil. Terima kasih kepada Arbil dan seluruh kaum muslimin dan muslimat
atas pertanyaannya. Mudah-mudahan dengan jawaban yang kami sampaikan ini dapat menambah wawasan keislaman kita dan dapat diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan mudah-mudahan ibadah tarawih yang dilakukan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang saat ini lagi dilanda wabah COVID-19 diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian ada juga pertanyaan yang masuk, bagaimana kita sholat tarawih di saat wabah COVID-19 saat ini? Sholat tarawih itu ada dua pendapat ulama. Sholat tarawih itu yang dilakukan secara berjamaah ada dua pendapat ulama. Yang pertama adalah sholat tarawih di masjid secara berjamaah. Dan yang pendapat kedua adalah sholat tarawih di rumah karena dia statusnya adalah sholat sunnah. Setiap sholat sunnah itu alangkah baiknya dilakukan dan dilaksanakan di rumah. Dua pendapat ini ternyata yang lebih afdol adalah sholat tarawih di masjid. Sholat tarawih di masjid. Namun karena wabah COVID-19 ini melanda di seluruh Indonesia dan kita melihat wilayah kita, kalau wilayah kita zona merah, ya sebaiknya sholat tarawih itu di rumah. Kalau wilayah kita ini aman, tentram, damai, dan alhamdulillah wilayah kita di Lau Bakri ini aman-aman saja, ya. Sholat tarawih itu alangkah baiknya dilaksanakan di masjid. Alangkah baiknya dilaksanakan di masjid, bukan di rumah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat semua penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh kita dan mengangkat semua wabah penyakit COVID-19 yang melanda di Indonesia dan melindungi kita dari berbagai macam musibah dan bencana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hikmah di balik puasa kita pada tahun ini. Mudah-mudahan dengan pelaksanaan ibadah puasa yang kita lakukan dapat mempertahankan tubuh kita, dapat meningkatkan kekebalan tubuh kita dari berbagai macam virus, dari berbagai macam penyakit. Mudah-mudahan dengan puasa yang kita lakukan ini, tubuh kita pun menjadi sehat dan tubuh kita pun menjadi kebal dari berbagai macam virus dan penyakit. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.